Apakah pesta pernikahan ini akan tetap terjadi meskipun sudah mengungkap fakta yang sebenarnya? Inilah tumbal mayit. Seandainya ibu masih hidup, pasti dia akan sangat senang melihat kita akan segera menikah, Mas. Lira memegang tangan Rangga. Di ruang tamu itu, mereka berdua membuka-buka album lama keluarga Pak Darman, ayah Lira. Ibu Lira telah meninggal 5 tahun yang lalu. Sebagai anak perempuan pertama, ia sangat merindukan sosok ibunya. Ditambah lagi, sekarang ia akan segera menikah dengan Rangga. Keluarga Lira bukanlah keluarga harmonis. Semasa hidupnya, Bu Ningsih, ibu Lira, sering sekali bertengkar dengan ayah Lira. Jika masalah keuangan, keluarga Lira adalah keluarga terpandang dan kaya raya. Lira mempunyai adik bernama Galih, dan sebenarnya Lira mempunyai adik kedua bernama Dimas. Namun, Dimas meninggal dunia saat masih berumur 5 tahun. Di ruang tamu itu terdapat lukisan super besar. Lukisan itu terdapat ayah dan ibu Lira duduk di kursi. Lira berada paling tengah, diapit oleh Dimas dan Galih. Lukisan itu dilukis 1 minggu sebelum Dimas meninggal. Meninggalnya Dimas dan ibu Ningsih membuat hati Lira hancur. Semua kejadian itu menyisakan tanda tanya besar bagi Lira. Mengapa Dimas dan ibu Ningsih meninggal di tempat yang sama, dengan kronologi kejadian yang sama pula? Pak Darman sangat kesal jika Lira masih mengingat-ingat kejadian itu. Bagi Pak Darman, kejadian itu sudah berlalu dan tidak usah diingat-ingat kembali. Rangga memperhatikan lukisan besar itu. Ia sangat mengagumi kecantikan calon istrinya dalam lukisan itu. Kemudian, matanya menyipit ke arah background lukisan itu. Lira memperhatikan Rangga. "Ada apa, Mas? Kok seperti melihat sesuatu yang aneh?" tanya Lira. Sepertinya ayahmu punya jiwa seni tinggi," kata Rangga. "Aku melihat lukisan ini indah sekali. Sampai di backgroundnya pun ada lukisannya," terusnya. "Lukisan apa? Kok aku sampai tidak tahu?" Lira ikut menyipitkan matanya melihat background lukisan itu. Lira bisa melihat ada lukisan membentuk binatang. "Iya kan? Kamu bisa lihat?" tanya Rangga. "Iya, Mas, ada lukisan buaya putih di sana," tunjuk Lira penasaran. "Di sini juga ada," sahut Rangga menunjuk sisi lain lukisan. Lira heran kenapa ayahnya mendesain lukisan itu dengan tambahan lukisan buaya di background lukisan keluarga besar mereka. Sebelum Lira berpikir lebih jauh, tiba-tiba Pak Darman muncul dari kamarnya. "Sudah siap?" tanya Pak Darman. Memang hari ini mereka akan berziarah ke makam Bu Ningsih. "Iya ya, sudah siap." Lira tersenyum lebar sambil tangannya menggandeng tangan Rangga. "Naik mobil Rangga aja, Om," sahut Rangga sopan. "Nak Rangga, 1 bulan lagi kan sudah jadi mantu. Mulai sekarang panggil ayah saja ya." "Jangan panggil Om," sahut Pak Darman tersenyum. "Oh ya, baik ya," jawab Rangga sumringah. Jam menunjukkan pukul 3 sore hari ketika Lira, Rangga, Pak Darman dan Galih sampai di peristirahatan terakhir Bu Ningsih. Kuburan Bu Ningsih sangat terawat. Lira sering ziarah ke makam ibunya. Ketika mereka selesai berdoa, tiba-tiba hal aneh terjadi. Angin berembus kencang sekali, dan anehnya, angin itu mampu membuat nisan Bu Ningsih tumbang. Mereka berdiri dan sangat kaget
ketika kuburan Buningsih bergetar hebat. Kuburan itu meledak secara tiba-tiba. Mereka bisa melihat beberapa ular dan kalajengking keluar dari kuburan Buningsih. Asap tebal keluar dari kuburan itu. "Ya Allah, ada apa ini?" sahut Lira ketakutan. "Sebaiknya kita segera pergi dari sini," sahut Rangga. Semua beranjak pergi dari area pekuburan hingga sesampainya di gerbang area pekuburan, seorang nenek tua menghentikan langkah mereka. "Siapa itu, Kak?" tanya Galih kepada Lira. Lira menggeleng karena dia sendiri pun tak tahu siapa nenek tua yang berada di depan mereka. Nenek itu tiba-tiba menunjuk-nunjuk kuburan Buningsih yang masih mengeluarkan asap. Kasihan sekali. Jiwanya ditumbalkan." Nenek itu berbicara seperti orang linglung. Mereka semua bingung mendengar nenek itu. Sebentar lagi kamu." "Iya, kamu." Nenek itu menunjuk Galih. Semua mata tertuju kepada Galih yang mulai ketakutan. Pak Darman menengahi pembicaraan ini. "Mohon maaf, siapa ya Anda? Kok bicaranya sangat tidak sopan?" sahut Pak Darman kesal. Nenek itu tertawa terkekeh-kekeh. "Kau jangan pura-pura bodoh. Buaya-buaya peliharaanmu sudah kelaparan. Siapa kali ini yang kau pilih sebagai pengganti?" Nenek itu menunjuk-nunjuk Pak Darman seperti kesetanan. Semuanya melirik kepada Pak Darman. Tiba-tiba Pak Darman menampar pipi nenek itu. Tubuh ringkih nenek itu terhuyung dan terjatuh. Rangga kaget dengan perlakuan Pak Darman kepada nenek itu. "Ayo, kita segera pergi saja. Dasar nenek tidak jelas." Pak Darman mengajak keluarganya untuk segera beranjak pergi. Selama perjalanan pulang, Lira masih memikirkan kejadian aneh yang terjadi di kuburan ibunya. Asap yang keluar dari dalam kuburan dan keluarnya binatang aneh seperti ular dan kalajengking. Apakah ini suatu pertanda buruk? Kedatangan nenek tua aneh di kuburan tadi juga menyita pikiran Lira. Nenek aneh itu menunjuk-nunjuk Galih dan berkata bahwa Galih akan menjadi korban berikutnya. Korban apa? Apa ini semua ada kaitannya dengan kematian adik dan ibunya yang terkesan mendadak dan tidak wajar? Kemudian nenek itu juga sempat bicara dengan buaya-buaya peliharaan ayahnya. Apa maksud dari semuanya? Lira mencoba untuk menenangkan dirinya dari pikiran-pikiran buruk. Ia menyandarkan kepalanya di pundak Rangga dan berharap semua akan baik-baik saja. Keesokan harinya, Rangga kembali ke rumah Lira. Rangga berniat untuk membantu Pak Darman beres-beres untuk persiapan pernikahan mereka. Kebetulan, Lira dan Galih sedang keluar untuk membeli barang-barang lain. Pintu rumah Lira terbuka, sehingga Rangga langsung masuk ke dalam rumah. "Assalamualaikum," sapa Rangga mencari-cari Pak Darman. Rangga paham, mungkin calon ayah mertuanya itu masih di kamar mandi, sehingga tidak mendengar salam dari Rangga. Ia mulai mengangkat barang-barang yang ada di ruang tamu ke dapur. Tibanya ia di dapur, Rangga sangat kaget ketika ia melihat sesosok perempuan berbaju putih panjang. Tampak belakang, wanita itu mempunyai rambut hitam panjang. Wanita itu mengaduk minuman sehingga terdengar di telinga Rangga. Suara sendok dan gelas yang saling beradu, suasana semakin dingin. Aroma bunga melati tercium di hidung Rangga. Ia sangat heran, siapakah wanita misterius ini? Lira tidak berpesan bahwa akan ada orang lain di rumahnya hari ini selain ayahnya. Lampu dapur seketika berkedip-kedip. Wanita itu masih mengaduk minuman. Rangga memberanikan diri untuk berkata, meski kali ini bulu kuduknya sudah meremang. Permisi, mohon maaf, ibu siapa ya?" tanya Rangga.
Wanita itu tidak bergeming dari tempatnya. Ia masih sibuk mengaduk minuman. Rangga semakin penasaran, namun sebelum ia bergerak, wanita itu berhenti mengaduk minumannya. "Mau teh apa kopi?" sahutnya dengan nada datar. Terima kasih Bu, saya sudah minum kopi tadi pagi," sahut Rangga. Wanita itu memalingkan separuh mukanya. Jantung Rangga seakan mau copot melihat wajah wanita itu. Pipinya dipenuhi oleh belatung. Bau busuk bercampur bau tanah menyeruak di hidung Rangga. Di situ, Rangga baru menyadari jika kaki wanita itu melayang. Tetes-tetes air keruh berceceran di lantai dapur. Wanita itu kemudian berbalik sehingga Rangga bisa melihat dengan jelas di depannya tampak sesosok hantu wanita yang wajahnya sudah rusak. Ia melayang-layang seperti kuntilanak. "Astagfirullahaladzim, ya Allah!" Rangga tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa komat-kamit membaca doa. Sangat tidak sopan menolak minuman dari calon ibu mertua. Sosok wanita itu murka. Rangga bisa melihat gigi hantu itu kuning dan berlumuran darah. Jantung Rangga berdetak kencang dan ia mulai dipenuhi pikiran aneh. Apakah sosok hantu ini adalah hantu dari ibu mertuanya yang pulang ke rumah? Apa semua ini ada kaitannya dengan kuburan ibu mertuanya yang meledak kemarin? Hantu itu melesat menuju ke Rangga dan mencekik leher Rangga. Sebelum Rangga berteriak, Pak Darman masuk ke dapur dengan tergopoh-gopoh. "Ada apa, Nak Rangga?" Pak Darman membantu Rangga yang ambruk. Dengan suara terengah, ia berkata, "Itu ya, ada hantu ibu." Belum juga Rangga menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba dari belakang, sosok hantu itu menusuk Pak Darman dengan pisau. Kejadian itu bersamaan dengan datangnya Lira dan Galih. Mereka syok melihat kejadian ini di depan mata mereka. Hantu itu melayang ke langit-langit dapur. Lira dan Galih menghampiri ayahnya yang sekarat. "Astagfirullahaladzim, Ayah," pekik Lira. Hantu itu akan menghampiri Rangga. Namun Lira tiba-tiba berteriak, "Cukup Ibu, cukup," teriak Lira. Hantu itu menghentikan langkahnya. "Aku sudah tahu. Jangan ada tumbal lagi di keluarga ini." Lira memandang Rangga dengan perasaan yang sangat sedih. Lira tahu skenario jahat yang sudah dirancang ayahnya. Lira tahu bahwa ayahnya adalah pemuja siluman buaya putih yang setiap 5 tahun sekali meminta tumbal nyawa. Jika tak ada nyawa yang ditumbalkan kepada siluman buaya putih itu, maka salah satu dari keluarga mereka akan menjadi korban. Sehingga Ranggalah yang nantinya akan menjadi tumbal setelah mereka menikah. Namun, hati kecil Lira menolak rencana ini. Lira tak menyangka ibunya akan menyatroni keluarga mereka dan balas dendam kepada ayahnya. Karena rantai penumbalan itu tidak akan pernah putus hingga keturunan terakhir keluarga Pak Darman lenyap. Lira memutuskan untuk meminta pertolongan Pak Kiai. Namun Pak Kiai itu menolak karena tak mau berurusan dengan kasus penumbalan siluman buaya putih. Sehingga kali ini Lira pasrah. Siapapun yang harus menjadi korban. Hantu ibunya itu lenyap seiring dengan doa-doa yang dipanjatkan Rangga. Melihat Pak Darman sekarat, Rangga ikut membantu menopang kepalanya. "Maafkan ayah, Nak Rangga." Pak Darman meminta maaf kepada Rangga karena niat jahatnya. Rangga hanya diam, tertunduk. "Biarkan kali ini ayah saja yang menjadi tumbal." Pak Darman sesak nafas. Darahnya semakin banyak yang mengalir. Lira dan Galih menangis tak berdaya. Pak Darman menghembuskan nafas terakhirnya. Busa putih keluar dari mulutnya. Sepeninggalan Pak Darman dan tragedi itu, Rangga masih membutuhkan waktu sendiri. Namun ia tak bercerita kepada siapapun.
Lira ikhlas dengan keputusan Rangga, entah batal atau tetap menikahinya dengan kondisi yang seperti itu. Rangga hanya berpikir, kira-kira 5 tahun lagi, siapa yang akan menjadi tumbal dari siluman buaya putih itu? Tamat.